Ini kalau ada orang ngomong, prosesnya kan susah, karena kamu memilih susah. Begitu orang udah ngomong susah, dia udah menutup jalan lain. Begitu, aduh kayaknya nggak bisa, dia udah menutup jalan lain. Susah, nggak bisa, putus asa, itu program, pilihanmu. Teman-teman sadar nggak sih tiap detik kita bikin keputusan? Dan sadar nggak 98% keputusan kalian, bukan kalian yang milih, tapi diri palsu kalian yang namanya alter ego, yang namanya program. Saya sebutnya pihak lain. Jadi ada aku dan ada pihak lain yang namanya ego. Saat si pihak lain ini mengambil keputusan kita terus, kita terpaksa mengikuti konsekuensinya. Kenapa? Kita aja nggak stand up. Karena si pihak lain yang terus menguasai diri kita gitu. Itulah yang disebut habits. Nanti ngomongnya gini, aku tuh emang orangnya gini. Udah selesai. Emang orangnya gini adalah pihak lain yang menguasai kamu gitu. Ingat ya, aku tuh hidup, pihak lain itu drama hidup. Aku tuh hidup, pihak lain itu adalah situasi hidup. Masalah dalam hidup kita itu bukan hidupnya tapi drama hidupnya. So, jadi kalau ada orang ngomong bahwa hidupku penuh masalah, enggak, hidup kamu tuh damai bahagia terus kok. Yang bermasalah adalah situasi hidup atau drama hidupmu. Maka dramanya jangan dikasih makan mulu gitu. Yuk, ingat nih baik-baik. Menyalahkan nggak akan bikin kamu maju. Titik. Kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan jumlah tanggung jawab yang kita terima dengan ikhlas atas semua yang bisa kita kendalikan. Alih-alih menyalahkan, mari bertanggung jawab. Hal yang paling gampang tuh menyalahkan sih. Bener nggak? Pokoknya nyalahin itu hal yang paling gampang, tapi paling bikin kita mundur. Nah, tinggal milih sih. Rumusnya, semakin banyak menyalahkan, semakin kita akan mencet pedal rem dan kita nggak akan maju gitu by the way. Benci apapun kita sama siapapun, dampak dia bisa hadir ke kehidupan kita, tetap kamu yang mengundang. Ya, kalau nggak mengundang nggak akan datang sih sebenarnya. Quote and quote ya. Pilihannya cuma ada dua, menyalahkan atau bertanggung jawab. Quote and quote jadi victim gitu. Coba teman-teman, berapa persen energi kita habis gara-gara blaming yang hasilnya nggak ada hasil, yang ujungnya nggak ada hasil yang membuat kita bertumbuh gitu. Alih-alih nyalahin, mindsetnya adalah bisa apa nih? Dan nilai apa nih yang bisa aku tambah untuk kebaikan diri gitu kira-kira. Teman-teman, semua apapun hal buruk penderitaan itu selalu tergantung bagaimana kita memaknai. Nah, yang membuat makna kan kamu. Bener nggak? Udah memaknai sendiri, bete sendiri, marah-marah sendiri, makan sendiri, nonton sendiri, selesai udah. Dan ingat teman-teman, masa lalu tuh bisa dirubah nggak? Bisa iya, bisa nggak? Yang bisa kita rubah, itu maknanya, bukan kejadiannya. Karena begitu ngelihat sekali, ingat seumur hidup misalnya. Tapi pemaknaannya yang bisa kita update, ngelihatnya nggak bisa. Oke teman-teman, selamat datang di pembelajaran seperti biasa ya. Saya nggak tahu judulnya apa karena ini cuman pop up aja, cuman pengen lagi ngisi waktu dan supaya nggak terlalu banyak lihat postingan-postingan yang nggak penting, ngomongin yang nggak penting, mending energinya kita arahkan ke belajar. Jadi waktu belajar saya dan karena ini bisa di live kan, jadi saya sangat menikmati belajar karena kita bisa saling berbagi gitu. At least buat teman-teman yang malas baca buku, yang malas nyari referensi, seenggaknya cuman punya pulsa, punya handphone, buka TikTok, buka YouTube, terus bisa nonton gitu ya. Jadi harapannya kita bisa menjadi apapun untuk bermanfaat, karena nggak semua orang senang baca misalnya, nggak semua orang juga senang belajar untuk dengan buku gitu misalnya. At least ada yang pendengarannya lebih oke untuk belajar, jadi ya kita intinya berkumpul untuk belajar bersama gitu. Meskipun yang baca-baca, yang dengar-dengar, ya mungkin yang dengar nggak ngerti-ngerti, nggak apa-apa juga sih ya. Oke, at least saya belajarnya jadi rada ada variasi, at least ada temen ya. Lumayan ya, belajar ditemenin sama 677 orangan kan seru gitu. Artinya kita bisa saling komunikasi, kita bisa saling ngebully sih ya intinya. Oke teman-teman, sore hari ini kita akan ada Jeda Semesta jam 7. Jadi Jeda Semesta itu adalah program saya yang saya bikin waktu itu di pandemi. Karena pada saat itu waktu pandemi saya melihat semesta itu lagi mengajarkan kita untuk menjeda. Yang terlalu sibuk untuk menggapai, mencapai, meraih, kita di-stopkan secara paksa dan kolektif. Pada saat itu mencekam sekali ya pada zaman pandemi gitu. Dan Jeda Semesta yang akhirnya melahirkan dialog positif. Itu bersyukur dialog positif bisa banyak menemani jiwa-jiwa yang ketakutan pada saat itu, dan akhirnya si dialog positif dijadiin salah satu bahan disertasi saya juga. Thank you, terima kasih. Dan Jeda Semesta berlangsung sampai sekarang. Kita ada pelatihan-pelatihan untuk bareng gitu ya, karena banyak orang yang sedang mencari bagaimana memahami dirinya dengan bentuk konteks teknis apapun. Jadi Jeda Semesta adalah rangkuman dari selama 15 tahun saya belajar
dengan metode yang saya kesana kesini belajar dan saya sederhanakan menjadi satu metode namanya jeda semesta. Dan sangat bersyukur teman-teman yang join jeda semesta, banyak sekali testimoni gitu ya yang yang membuat merasa dirinya lebih oke. Dan teman-teman juga terima kasih ya yang udah nonton rest area lah, letting go testimoni hariannya sangat merenyuhkan karena banyak banget gitu ya dari testimoni-testimoni teman-teman yang berhasil melampaui masalahnya. Bahkan yang paling ekstrim adalah berhasil untuk tidak menghabisi dirinya, untuk selamat tidak mengakhiri hidupnya gitu. Itu banyak gitu ya. Dan thank you, terima kasih. Semoga mungkin ini jalan saya berkontribusi untuk kemanusiaan. Jadi kalau dalam perspektif profesor saya bilang, knowledge itu bukan hanya knowledge for knowledge yang menjadi diskursus dan debat, tapi perlu banget menjadi knowledge for humanity. Bagaimana pengetahuan itu mendarat sebagai pembelajaran. Dan pada dasarnya teman-teman, apapun pengetahuan kita, jadikanlah jalan untuk melampaui atau membuat kita bisa menghandle problem gitu. Sehingga pengetahuan yang bisa solving problem kan itu tujuannya. Jadi kalau sekarang pengetahuannya banyak tapi problemnya nggak solving, ya berarti jadi obesitas pengetahuan kan. Nah artinya yuk kita jadikan pengetahuan sebagai alat untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan hidup itu sendiri. Karena pada dasarnya kebanyakan orang adalah menolak realitas kehidupan, sehingga muncullah yang namanya trauma, tragedi, dan pemicu. Jadi sore hari ini kita akan bicara 3 hal ini tentang apa itu. Trauma itu dalam bahasa psikologi artinya luka ya. Gitu. Jadi kalian, saya, kita semua suka nggak suka, mau nggak mau secara psikologis pasti punya luka pasti. Karena kita lahir, sebetulnya orang tua kita itu memang memberikan cinta sama kita, tapi tanpa sadar juga mereka memberikan luka juga sama kita gitu ya. Karena ya disitulah awal mula ketika kita bisa mendapatkan luka dari orang-orang terdekat, orang tua, lingkungan, dan siapapun itu penyumbang gitu. Ke kita tuh ada yang menyumbangkan luka ya. Jadi kalau bisa teman-teman berhentilah menyumbang luka, tapi mulailah menyumbang cinta. Salah, ini harusnya. Nah, gitu ya. Oke, jadi openingnya adalah gini kalimatnya. Bila merasa tidak berdaya atas sesuatu yang tidak diketahui, kita mungkin menjadi marah untuk menyokong ilusi kendali, bahkan meskipun amarah itu diarahkan pada diri kita sendiri. Jadi teman-teman, ketidaktahuan itu yang akan membawa kita marah yang lebih dalam. Ketidaktahuan itu adalah yang membuat kita emosi yang lebih luas lagi gitu. Jadi ketidaktahuan cenderung membawa kita liar untuk memvalidasi semua emosi yang sedang terjadi gitu. Makanya tidak tahu membuat tidak mengerti membuat aksi yang merugikan gitu. Ya. Jadi saya selalu bilang ya teman-teman, hidup itu selalu mengajarkan sesuatu, maka belajarlah terus. Kalau kita berhenti belajar berarti berhenti hidup gitu. Ya jangan mentang-mentang ngerasa nih umurnya udah 50, 45, udah pada tua kan lah ya ini yang nonton ya. Jangan ngerasa udah tua udah cukup, yang penting anak saya aja, yang penting cucu saya aja. Jangan lupa kalian juga nenek ibu bapaknya masih hidup. Gitu ya. Tuh ada yang ngaku 62 lagi. Wah itu udah deket-deket lah ya. Dekat ke 63 maksudnya ya, jangan aneh-aneh ya. Mikirnya jangan negative thinking ya, jangan ya. 62 udah deket lah, kemana ke 63. Ya. Oke, nah jadi sekali lagi bahwa knowledge itu sangat memengaruhi gitu ya. Pernahkah kamu mendengar seseorang yang berkata, yang terburuk adalah ketika kita tidak tahu. Kabar buruk menyakitkan sekalipun mungkin lebih diterima daripada tidak ada kabar. Emang paling gak enak tuh gak ada kabar sih ya. Halo, apa kabar? Centang 1, lama-lama centang 2, lama-lama centang 2 biru. Habis gitu gak dibalas 2 hari. Wah, kayak yang bucin, kalian bisa nyari tali tuh. Mendingan dikabarin, aku lagi benci daripada gak ada kabar sama sekali. Tapi anyway teman-teman ingat, tidak ada kabar pun adalah kabar, jangan salah ya. Iya, berarti kalau dia nggak ngabarin, jangan-jangan emang lagi malas aja ngomong gitu intinya ya. Gitu. Kabar buruk menyakitkan sekalipun mungkin lebih diterima daripada tidak ada kabar. Demikian juga, dunia menyakitiku dengan cara yang tidak bisa kuperkirakan atau kukendalikan. Tuh bahasanya menarik ya, dunia akan menyakiti kita dengan cara yang kita nggak pernah prediksi.
Tapi dengan menyakiti diri sendiri, aku memegang kendali atas rasa sakitku sendiri. Jadi teman-teman, orang bisa menyakiti diri sendiri karena dia mau memprediksi sesuatu yang dia tidak bisa prediksi. Kita tuh paling gak suka sesuatu yang tidak terprediksi, maka daripada gak jelas apa yang akan menyakiti kita, mending nyakitin diri gitu. Ya, dan tanpa disadari itu dilakukan oleh banyak orang. Oke ya, paham ya. Jadi kenapa orang cenderung menyakiti diri sendiri? Karena ya udah jelas sakitnya tuh ini gitu. Daripada yang nggak jelas, mendingan saya menyakiti diri gitu. Sesederhana ketika kalian tidak memaafkan orang lain, kan kalian lagi menyakiti diri, bener nggak? Tanpa sadar loh, tetapi guilty pleasure gitu. Jadi tidak memaafkan itu seakan-akan kita lagi mengutuk orang itu gitu. Lagi merendahkan orang itu. Padahal yang kita nggak maafin, jalan-jalan, beli tas baru, ke mall, happy-happy, ketawa-ketawa. Nah kalian yang lagi dendam di rumah, pakai daster, bolong-bolong, bau lagi. Ya gitu ya. Jadi rugi gitu intinya. Kan makanya orang dendam itu paling bodoh kan. Kenapa? Karena dia tiap hari makan racun, tapi yang berharap mati itu yang dia benci gitu. Ya. Nah, demikian juga dunia menyakitiku dengan cara yang tidak bisa kuperkirakan atau kukendalikan. Tapi dengan menyakiti diri sendiri, aku memegang kendali atas rasa sakitku sendiri. Kita akan menyakiti diri sendiri, menghancurkan diri sendiri sepenuhnya, jika bisa hanya untuk memegang kendali. Jadi kenapa ada orang kalau lagi bucin tuh senangnya nyakitin diri gitu. Daripada nggak jelas, ya mendingan nyakitin diri sendiri. Ada orang yang gimana-gimana tuh ujung-ujungnya tuh self harm namanya. Ya. Kalau melakukan itu kita telah menghapus ancaman yang lebih besar, rasa sakit karena ketakutan yang melumpuhkan dan tanpa ampun. Kita membuat rasa sakit kita bisa diprediksi dan diketahui. Perasaan bersalah, aku telah menyakiti orang lain dan aku berbuat salah dan malu, aku buruk, aku kurang, meningkatkan motivasi kita untuk menyakiti diri. Karena kita ingin menghukum diri sendiri untuk menegakkan keadilan dan meluruskan kesalahan. Jadi tanpa sadar kalau kita lagi ngerasa salah sama orang, kita ingin membuat kita menyiksa diri karena kenapa? Itulah yang adil gitu. Jadi itu kebanyakan mindsetnya gitu ya. Programnya gitu. Nah jadi teman-teman, kita kadang nyalahin orang lain yang sering menyakiti kita gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya suruh ulang-ulang dengan contoh ini bahwa kalau ada orang lain yang ngomongin kamu dan kamunya nggak enak gara-gara omongan dia ngomonginnya satu kali, tapi kamu memutar-mutar di pikiran kamu ribuan kali. Betul nggak? Orang itu ngejelekinnya sekali, tapi diingat lagi. Abis diingat ketemu temennya, dicurhatin, ngomong lagi. Dia tuh ya, ketemu temen yang lain, ngomong lagi. Dia tuh ya, katanya benci, tapi diomongin terus gitu. Jadi emang antara cinta dan benci itu tipis banget gitu ya. Bahwa kadang-kadang kalau kita membenci justru yang paling ada kepikiran di sini gitu. Betul nggak? Nah, jadi sekarang kalau kita nggak ngerti mekanismenya, ya kita akan berulang-ulang di level yang sama gitu teman-teman. Kita perlu banget untuk berhenti kecanduan menyakiti diri. Karena tanpa sadar banyak orang yang kecanduan menyakiti dirinya sendiri. Dengan people pleaser-nya, dengan sulit memaafkannya, dengan menunda-nunda misalnya, dengan keengganan, dengan keenggak enakan, wah banyak lah gitu. Ya. Pendekatan yang sangat kacau terhadap pengelolaan rasa sakit itu pasti berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam. Karena ketakutan terhadap rasa sakit yang tidak terkendali digantikan oleh rasa sakit karena tidak merasakan apa-apa. Bila mencoba menghindari rasa sakit dalam kehidupan, kita jadi mati rasa terhadap kehidupan itu sendiri. Saat kita menghindari, jadi mati rasa. Dan tragedi sesungguhnya bukanlah karena kita tersesat, melainkan karena kita tidak peduli bahwa sebenarnya ada jalan. Haha, ini menarik. Bukan karena kalian tersesat, tapi kamu nggak peduli ada jalan yang lain untuk memaafkan. Ditutup tuh jalannya. Bukan kalian tersesat, tapi tidak ada atau tidak mau ngelihat jalan untuk memberi. Ditutup tuh. Maka tidak ada maaf bagimu. Wah. Ya boleh aja sih. Tapi jalan untuk bagaimana kita melepaskan kan
nggak bisa terbuka gitu. Nah akhirnya ya balik nih ya, ini keren nih ya, line terakhir bagus banget nih. Bila mencoba menghindari rasa sakit dalam kehidupan, kita jadi mati rasa terhadap kehidupan itu sendiri. Dan tragedi sesungguhnya bukanlah karena kita tersesat, melainkan karena kita tidak peduli bahwa sebenarnya ada jalan. Dan orang yang tidak peduli sebenarnya ada jalan karena yang dia lihat masalahnya terus gitu. Teman-teman bisa bedain nggak mana consciousness, mana awareness? Ya, consciousness itu adalah stage besar. Awareness adalah lampu sorot kepada pemain di dalam stage itu gitu. Jadi saat perhatian kita ada kepada masalah, kita tidak memberikan sorotan kepada solusi gitu teman-teman. Maka begitu bangun tidur yang dilihat masalahku, masalahku, masalahku. Jelas-jelas masalahnya cuma segini misalnya, tapi solusinya segini. Sehingga kita terjebak dengan titik yang kecil, tapi fokusnya lupa bahwa jalan tuh di luar masih banyak gitu kira-kira. Gampangannya begitulah. Ya, tapi kalau lagi memang masuk ke level ini emang susah sih, benar. Nah, itulah kenapa kita perlu latihan gitu. Jadi, teman-teman, melatih ikhlas itu lebih baik saat kita bahagia. Jangan lagi sedih. Nanti pas sedih ikhlasnya lebih oke. Makanya begitu lagi senang, lagi sedih, coba belajar untuk ikhlas. Coba belajar untuk memaafkan. Karena begitu lagi low season ya bahasanya supaya gampang ya. Lagi levelnya rendah gitu, itu lebih susah gitu. Ya, nah makanya kenapa titik tengah itu nanti everything gitu teman-teman. Ya, paham ya? Ini kalau ada orang ngomong prosesnya kan susah, karena kamu memilih susah. Begitu orang udah ngomong susah, dia udah menutup jalan lain. Begitu, aduh kayaknya nggak bisa, dia udah menutup jalan lain. Susah, nggak bisa, putus asa, itu program. Pilihanmu tanpa sadar. Ya, ini saya selalu ulang-ulang ya teman-teman. Kalau ngomongin ciri-ciri orang yang takwa misalnya, nomor 1, nggak pelit, oke. Nomor 2, menahan amarah, oke. Nomor 3, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Rata-rata di nomor 3, audiens itu responnya gitu tuh. Udah. Nggak mungkin. Udah tuh, saat ngomong nggak mungkin, nggak kejadian semuanya. Yang membuat nggak mungkin siapa? Kamu. Yang membuat siapa? Yang membuat susah siapa? Ya kamu juga gitu. Betul nggak? Nah, karena menolak jalan lain, kamu tersesat bukan karena nggak ada jalan, tapi kamu mengabaikan jalan lain gitu anyway. Yang begitu ngelihatnya aja udah malas untuk menapaki gitu, apalagi melampauinya. Nah di situ spiritnya turun. Ya dapat ya teman-teman ya. Nah itulah kenapa ada the power of decision namanya. Teman-teman sadar nggak sih tiap detik kita bikin keputusan? Dan sadar nggak 98% keputusan kalian bukan kalian yang milih, tapi diri palsu kalian yang namanya alter ego, yang namanya program. Saya sebutnya pihak lain. Jadi ada aku dan ada pihak lain yang namanya ego. Saat si pihak lain ini mengambil keputusan kita terus, kita terpaksa mengikuti konsekuensinya. Kenapa? Kitanya nggak stand up. Karena si pihak lain yang terus menguasai diri kita gitu. Itulah yang disebut habits. Nanti ngomongnya gini, aku tuh emang orangnya gini. Udah selesai. Emang orangnya gini adalah pihak lain yang menguasai kamu gitu. Mending kalau pihak lainnya keren ya. Jelas-jelas pihak lainnya nggak asik gitu. Nah jadi peperangan terjadi itu adalah perang antara aku dan pihak lain. Nah pihak lain ini yang beneran kita nggak bisa hadapi, dan kita nggak bisa pinjam siapa-siapa untuk menghadapi pihak lain diri sendiri gitu teman-teman. Ya paham ya? Ingat ya, aku tuh hidup, pihak lain itu drama hidup. Aku tuh hidup, pihak lain itu adalah situasi hidup. Masalah dalam hidup kita itu bukan hidupnya tapi drama hidupnya. So jadi kalau ada orang ngomong bahwa hidupku penuh masalah, enggak, hidup kamu tuh damai bahagia terus kok. Yang bermasalah adalah situasi hidup atau drama hidupmu. Maka dramanya jangan dikasih makan mulu gitu. Jangan dikasih power terus, jangan disuplai terus gitu intinya. Oke? Apapun situasinya, apapun kengeriannya, pengabaian, rasa malu, ditinggalkan, bila memahami bahwa amarah adalah pilihan. Jadi kalau kita udah milih amarah, jalan yang lain ketutup gitu teman-teman. Udah aja, jalan yang lain tuh forbidden gitu.
Orang udah milih amarah kok gitu. Kita mulai menutupi lubang di harga diri kita. Banyak orang mungkin memperlakukan kita dengan buruk, bahkan menyiksa dan tidak diragukan lagi merupakan penyebab perilaku merusak diri kita. Namun, di sini dan sekarang, menyalahkan tidak akan membuat kita maju. Ingat nih baik-baik, menyalahkan gak akan bikin kamu maju. Titik. Titik. Jadi kalau sekarang, dia sih, itu membuat kita mundur tuh. Gara-gara mundur lagi, gak mundur lagi. Sampai kapan mau mundur terus, tapi pengennya maju gitu. Berharap maju, tapi yang dipencet pedal rem gitu. Nah, pedal rem itu namanya menyalahkan, guilt. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Gimana mau maju kalau kita tidak berhenti menyalahkan? Saat menyalahkan berarti kamu jadi korban. Merasa bahwa dia yang seperti itu gitu. Betul nggak? Padahal dulu kan kamu juga yang milih. Tapi waktu itu milihnya lagi mabuk kali ya. Soalnya ketemunya di klub malam. Jadi ya udah terperangkap gitu ya kira-kira. Tapi nggak apa-apa sih. Udah kan namanya juga cerita hidup ya. Ya. Menyalahkan tidak akan membuat kita lebih bahagia atau lebih puas. Sementara itu, bertanggung jawab sekarang juga akan membuat kita merasakan itu semua. Aduh teman-teman, emang gak mudah. Tapi kalau tidak melakukan shifting dari menyalahkan dan bertanggung jawab, sampai kapanpun gak akan pernah berubah. Quotes-nya gini. Nih ya, quotes-nya gini. Kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan jumlah tanggung jawab yang kita terima dengan ikhlas atas semua yang bisa kita kendalikan. Saat kamu mengambil tanggung jawab, kualitas hidupmu akan membaik. Titik. Alih-alih menyalahkan, aku akan tanggung jawab terhadap apa yang aku pilih. That's it. That's it. Ya, dapat ya teman-teman ya. Ulang sekali lagi. Kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan jumlah tanggung jawab yang kita terima dengan ikhlas atas semua yang bisa kita kendalikan. Alih-alih menyalahkan, mari bertanggung jawab. Hal yang paling gampang tuh menyalahkan sih, bener nggak? Pokoknya nyalahin itu hal yang paling gampang, tapi paling bikin kita mundur. Nah tinggal milih sih. Rumusnya, semakin banyak menyalahkan, semakin kita akan mencet pedal rem dan kita nggak akan maju gitu by the way. Ya. Ini bukan pertanyaan apakah kita harus menunda memutuskannya atau melakukannya segera. Kita membuat pilihan setiap saat, setiap hari untuk terus memegang kebencian atau melepaskannya. So, your choice. Kamu mau menggenggam atau mau melepas. Jadi kalau kita benci itu kayak duri, tapi dipegang terus. Semakin dipegang, semakin dalam lukanya. Semakin dipegang, semakin dalam lagi lukanya. Tapi karena udah kecanduan luka, dia untuk ngelepasinnya nggak rela gitu. Padahal sih tinggal beres udah. Tinggal gini nih. Ya tapi karena nggak terlatih, ya itu tadi. Ngeremnya kelamaan, nyalahinnya kelamaan gitu. Ingat ya, sebenci apapun kita sama siapapun, dampak dia bisa hadir ke kehidupan kita, tetap kamu yang mengundang. Ya kalau nggak mengundang nggak akan datang sih sebenarnya. Quote and quote ya. Nah jadi pilihannya cuma ada dua. Menyalahkan atau bertanggung jawab. Ya. Oke. Karena nanti saat tanggung jawab itu hadir, powernya keluar dan gede nih teman-teman. Nanti kita ngerti. Kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan jumlah tanggung jawab yang kita terima dengan ikhlas atas semua yang bisa kita kendalikan. Hidup bertanggung jawab berarti memaksimalkan kendali itu. Aku yang mengendalikan marahku, bukan orang lain yang mengendalikan marahku. Itu namanya tanggung jawab. Ya, dan aku memilih siap untuk menerima konsekuensinya. Itu namanya tanggung jawab. Bukan gimana nanti, tapi nanti gimana gitu.
Oke? Hidup bertanggung jawab berarti memaksimalkan kendali itu setiap saat kita berhak menentukan apa yang terjadi. Kita membuat pilihan. Dalam momen-momen tertentu, kita berhenti mengulangi mantra yang tidak berguna, yang berbunyi, bagaimana aku bisa sampai sini? Atau, aku tidak dapat menahan diri. Aduh, kenapa ya bisa gini? Aduh, kenapa ya? Bangun tidur besok, kenapa ya harus aku? Kenapa? Terus aja. Coba, bener nggak? Kenapa sih nggak dia yang gitu? Kenapa nggak kakak saya? Kenapa nggak adik saya? Kenapa nggak tetangga? Kenapa? Gitu nggak kira-kira? Keluar terus tuh. Kan itu berarti melepaskan tanggung jawab. Seakan-akan kita yang jadi salah. Quote and quote jadi victim gitu. Coba teman-teman, berapa persen energi kita habis gara-gara blaming yang hasilnya nggak ada hasil, yang ujungnya nggak ada hasil yang membuat kita bertumbuh gitu. Betul nggak? Ini kan hal-hal yang simpel, tapi terjadi dalam keseharian gitu anyway. Dalam momen-momen magis, kita berhenti mengulangi mantra yang berguna, yang berbunyi bagaimana aku bisa sampai sini. Aku tidak dapat menahan diri. Dan justru membuka diri terhadap kemungkinan yang baru, apa yang ada dalam kendaliku sekarang, yang bisa membantuku memberi nilai kepada diri sendiri. Alih-alih nyalahin, mindsetnya adalah, bisa apa nih? Dan nilai apa nih yang bisa aku tambah untuk kebaikan diri gitu kira-kira. Untuk mengingatkan diri sendiri bahwa aku orang dengan harga diri dan penuh rasa hormat terhadap diri sendiri. Teman-teman suka sadar gak sih kalau kita lagi benci sama orang, kita tuh lagi tidak menghargai diri? Betul gak? Lagi ngejelekin orang, kita tuh lagi ngehina diri loh sebenarnya. Lagi merendahkan diri, lagi menjual diri gitu. Makanya kan yang sering saya ulang-ulang, kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan tahu diri. Dan kalau kamu akan tahu diri, kalau kamu tahu diri, kamu pasti percaya diri. Dan kalau kamu percaya diri, kamu pasti tidak akan menjual diri. Artinya kamu akan menghargai diri. Sementara kita craving mengemis untuk dihargai sama orang lain, tapi setiap hari kita menghinakan diri kita. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi jangan-jangan yang banyak menghina diri adalah ya dijawab aja sendiri. Ya oke ya, dapat ya teman-teman ya. Ini semoga agak dirasa-rasa gitu ya. Apa sih ini sah apa sih? Sah kayak punya pasangan aja. Oke, ini menarik nih. Next on-nya menarik nih. Merajut kembali berkah penerimaan. Wah, asik nih. Jadi, acceptance itu gimana caranya untuk membangun kembali, gimana kita untuk intinya bersyukur terhadap acceptance lah. Ya. Total surrender, total acceptance, atau penerimaan total termasuk mengetahui bahwa beberapa peristiwa paling menyakitkan dalam kehidupan berada di luar pemahaman kita, apalagi pemaknaan kita. Teman-teman, semua apapun hal buruk penderitaan itu selalu tergantung bagaimana kita memaknai. Ya. Nah, yang membuat makna kan kamu. Bener nggak? Udah memaknai sendiri, bete sendiri, marah-marah sendiri, makan sendiri, nonton sendiri, selesai udah. Tapi mungkin kalau yang sendiri-sendiri itu udah levelnya sufi kali ya. Dia memang penyendiri gitu ya. Dia memang mencari tempat untuk memang sendiri-sendiri aja gitu. Itu mungkin alasan yang tepat untuk kalian kalau sampai hari ini susah dapat pasangan ya. Mbak sendirian aja mau jadi sufi. Nah gitu. Bagus tuh ya. Karena dalam kesendirian aku menemukan ketenangan. Nah, belakangnya mah tetap aja sih. Salah. Belakangnya ini nih. Nah, ini nih. Nah, gitu ya. Oke. Setelah mencapai titik penerimaan itu, ego tidak akan lagi memaksakan narasi destruktifnya sendiri. Ingat ya teman-teman, kamu tergantung narasimu. Jadi kalau narasi yang diputar, kan gini ya teman-teman, kita tuh kayak film.
Kalau narasi yang dipencetnya drama Korea terus, ya sehari-harian drakor terus sudah. Narasinya gitu mulu. Jadi kalau bisa coba diganti narasinya. Gimana cara mengganti narasi? Mulai mengganti siapa yang kamu dengar. Mulai mengganti apa yang kamu baca. Mulai ganti siapa yang kamu follow. Tuh. Pengen narasinya bahagia, tapi yang di follow akun gosip semuanya. Gimana? Dari buka mata dengar gosip, lihat gosip, dengar gosip, lihat gosip. Yang masuk ke sini ya narasi gosip gitu. Bener nggak? Ya, tapi memang hal-hal gitu lebih banyak teralirkan gitu. Ya. Jika kita menerima atau lebih baik lagi menyambut, ada penerimaan dan ada penyambutan. Aduh guys, kalau udah nerima disambut. Saat aku menerima benci, luka, satu tahap di atas menerima luka adalah menyambut luka. Itu dalam. Jadi nanti bahasanya bukan aku tidak mau terluka lagi, tapi bahasanya, wahai semua luka dalam hidup ini, kalau bisa semua luka orang-orang datanglah kepadaku, biar aku yang merasakan luka, sementara orang-orang yang di sana nggak perlu merasakan luka karena lukanya udah habis sama aku. Ujungnya, nah gitu. Tahu nggak ya cerita Rabi'ah Al-Adawiyah? Aduh nggak, nanti jadi panjang ceritanya. Balik dulu ke sini ya, nanti kita ke situ. Jika kita menerima atau lebih baik lagi menyambut sesuatu yang tidak kita ketahui, meskipun tidak dapat memperkirakan mengapa, kita tahu kita mengapa mengarah ke kebaikan tertinggi jiwa, kita akan bebas. Jika kita membiarkannya mengalahkan kita, ego akan mengambil alih cara pandang kita terhadap dunia, membajak nilai-nilai, dan mengubah keyakinan kita dalam suatu usaha sia-sia yang mengorek dan untuk mengorek yang diketahui dari sesuatu yang tidak diketahui. Jadi tergantung nih, begitu kita melihat sesuatu, pihak lain yang mau maju atau aku yang mau maju, that's your choice. Pihak lain itu isinya apa? Perekam, pengarang. Perekam, pengarang. Ini tukang ngarang terus nih. Udah ya, kalian ngaku aja kan tukang ngarang gitu ya. Habis gitu yang dikarangnya percaya lagi. Jadi keyakinan gitu. Terus orang yang ngomong ngarang percaya lagi gitu, coba gimana? Iya. Mencari makna dari pengalaman kita, mencoba mendapatkan wawasan dan pemahaman adalah normal dan alami. Juga menyembuhkan dan menyehatkan. Namun, sebesar apapun kegagalan kita, kita tidak bisa mengarang suatu alasan karena alasan itu palsu. Dan kepalsuan akan mencekik seluruh kehidupan kita. Jadinya, kehidupan yang dijalani sebenarnya merupakan tanggapan terhadap trauma. Jadi, begitu ada trauma, menanggapi trauma, itu yang akan membuat kualitas hidup kita saat ini. Jadi kan ujung-ujungnya apa? Memaknai, betul nggak? Dan ingat teman-teman, masa lalu tuh bisa dirubah nggak? Bisa iya, bisa nggak? Yang bisa kita rubah, itu maknanya, bukan kejadiannya. Karena begitu ngelihat sekali, ingat seumur hidup misalnya. Tapi pemaknaannya yang bisa kita update, ngelihatnya nggak bisa. Ingat di film Avenger ya, di Ragnaroknya si Thor, waktu si Hulk ngebuka anduk, si Thor ngelihat, aduh ngelihat lagi, udah dia ingat seumur hidup gitu kira-kira. Ya. Karena kalau udah masuk, mau gimana coba ngelihat, aduh mau dilupa-lupain nggak bisa gitu. Ya kalau nonton Ragnarok pasti ngerti. Ya, nah berarti kan bukan masalah eventnya, tapi pemaknaan terhadap event gitu. Ya. Makanya ada sesuatu, ada urusan. Kalau kita melihat segala sesuatu hanya sesuatu, selesai. Tapi begitu sesuatu ada interest kita, jadi urusan kita gitu. Sehingga ketika banyak urusan, banyak ingin mengendalikan, jadi beban. Padahal sesuatu mah biarin aja jadi sesuatu gitu. Jadi kita pandai memilih urusan gitu. Gak semuanya harus kamu urus. Dan jangan-jangan banyak ngurus yang nggak penting daripada yang lebih penting ya.
Dan kita nggak bisa memilah-milah gitu. Oke? Nah, ini menarik teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Mari kita lihat psikologi yang terlibat nih guys. Ini seru nih. Ini seru contohnya nih. Nih ya teman-teman ya. Dengerin baik-baik. Dengerin. Ya dengerin. Udah didengerin belum? Dengerin ya baik-baik nih. Nih. Menurut statistik nih ya. Statistik nih. Ya dengerin baik-baik nih. Mari kita lihat psikologi yang terlibat. Ya. Menurut statistik, perempuan yang berganti-ganti pasangan dan terlibat dalam hubungan seks asal-asalan dan acak atau prostitusi lebih mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, entah dalam cara apa, sewaktu masih kecil atau remaja, dan lebih dari 85% pekerja seks komersial mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Menarik nih. Jadi 85% PSK itu ada trauma pelecehan pada masa anak-anaknya atau remajanya. Ya. Ini mungkin yang dengar juga ada yang sedih karena pas berganti-ganti pasangan sedih. Aku satu aja belum gitu. Gak apa-apa ya. Yang banyak bermasalah, yang belum juga bermasalah. Jadi kalian jangan sedih teman-teman. Tenang aja ya. Yang punya pasangan puyeng, yang enggak puyeng sama. Semuanya ada puyengnya. Udah. Ya paham ya. Untuk berdamai dan memahami apa yang terjadi kepada dirinya, para perempuan itu dipaksa, meskipun di bawah sadar, untuk meredam peristiwa tersebut. Jadi banyak trauma yang gak mau diakui, outputnya jadi habits gitu teman-teman. Contoh, kalau kalian punya ayah yang cenderung pendiam dan cuek, kalian akan suka sama cowok yang pendiam dan cuek tanpa disadari. Kenapa? Karena pendiam dan cuek itu terbiasa, maka akan interest kepada cowok yang pendiam dan cuek. Jadi tanpa disadari kita akan interest dengan luka psikologis kita, maka kita akan ketemu dengan pasangan dengan luka psikologis yang sama menurut Tara Swift. Gitu. Ya. Kalau suka sama suami orang penyakit kali. Tapi itu pilihan ya, pilihan. Ya nggak boleh dijudge, nggak boleh. Kan itu mah preferensi masing-masing ya. Kan urusanmu. Ingat, jangan sibuk sama urusan orang. Dengan menyingkirkan nilai dan kesakralan dari hubungan seksual, petualangannya yang dilakukan secara sengaja mengurangi rasa sakit yang dia rasakan atas peristiwa itu. Jadi karena ada pelecehan seksual, buat dia seksual intercourse menjadi nggak sakral, dan begitu dia mendesakralisasi itu sedikit membuat lukanya jadi turun, gitu teman-teman. Kebayang nggak? Ulang ya, ini bagus banget nih. Dengan menyingkirkan nilai dan kesakralan dari hubungan seksual, petualangannya yang dilakukan secara sengaja mengurangi rasa sakit yang dia rasakan atas peristiwa itu. Singkatnya, nilai sesuatu yang dilukai atau direnggut dari dirinya telah dihilangkan. Meskipun sia-sia, ego juga berusaha menyingkirkan perasaan rapuh dan tidak berdaya yang terhubung dengan mengalami pengulangan ekspresi trauma berkali-kali, tapi dirinya memegang kendali setiap kali. Jadi buat dia, karena dia terlecehkan, hal itu jadi nggak sakral. Saat dia melecehkan itu membuat dirinya bahwa ya udah, kan nggak sakral juga. Akunya jadi lebih merasa sembuh gitu kira-kira. Ya dapat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman please, jangan merendahkan siapapun karena kita nggak pernah tahu masa lalunya mereka. Begitu dekat sesuatu, alah gitu pekerjaan yang hina lah. Ingat loh ya, kita nggak tahu battle-nya, kita nggak tahu perjuangannya, kita nggak tahu peperangan masa lalunya, sehingga kita dengan mudah merendahkan siapapun itu gitu. Sorry ya teman-teman, kita latihan jangan begitu gitu.
Karena boleh jadi itu yang terbaik pada saat dia bisa merilis traumanya. Mungkin itu yang terbaik saat itu dengan konteks dia menjadi itu gitu. Ya. Ya, menarik gitu ya kalau kita suka judgement gitu teman-teman. Anyway. Merendahkan keintiman hingga menjadi tidak penting memperkuat pendapat si perempuan bahwa keintiman memang tidak penting. Akhirnya apa? Nggak penting kok, gua juga digituin. Pertanyaannya ketika dia mendapatkan trauma dan dia menjadi profesi, justru mungkin dia melakukan itu dalam proses healingnya. Dan kita seenaknya yang nggak tahu lukanya dia, ngomong bahwa, oh ini neraka banget nih gitu. Kan aneh ya. Dan bahkan ketika kita merendahkan, mungkin yang merendahkan juga balik lagi pasti punya luka di sininya gitu intinya. Jadi teman-teman, once kita ngerti ini, mari sama-sama memaklumi dan menurunkan ego karena setiap orang sedang berjuang melawan lukanya masing-masing. Titik. Ya, paham ya maksudnya ya. Merendahkan keintiman hingga menjadi tidak penting memperkuat pendapat si perempuan bahwa keintiman memang tidak penting. Atau mungkin dia akan menyimpulkan bahwa dia tidak penting. Kebayang nggak? Setelah dia mengalami pelecehan, dirinya ngomong, saya kan emang nggak penting, udah nggak suci, udah jadi sampah, ya nggak apa-apa lah, perlakukanlah aku seperti sampah misalnya. Gimana itu terjadi? Nggak bisa milih, dan itu terjadi gitu. Dan itu adalah perjalanan historical beda-beda manusia gitu kira-kira. Betul nggak? Apa salahnya merusak seseorang yang tidak berharga? Coba menarik nggak pola berpikirnya? Jika itu adalah kesimpulan dia, serangkaian perilaku merusak diri akan mengikuti dengan cepat untuk memperkuat keyakinan bahwa dia memang bukan siapa-siapa, tidak pantas dipercaya, tidak pantas disayangi, atau tidak pantas untuk dilindungi. Selesai. Jadi kalau dia juga ngerusak saya bisa dong ngerusak orang lain. Untuk apa? Untuk menyembuhkan saya. Kan sayanya juga nggak penting. Sayanya juga nggak pantas dicintai. Maka teman-teman, saat kita sulit menyembuhkan diri kita, saat kita berputar-putar dalam luka kita, bahkan kita akan melukai orang yang tidak pernah melukai kita, dan kita akan mencoba melukai orang yang berusaha menyayangi kita. Gimana? Dilukainya sama si A, si B datang untuk menyayangi. Karena ada trauma, bahkan orang yang berusaha menyayangi kita, kita lukain balik gitu. Nah itu luka, trauma gitu teman-teman. Di dunia, dianggap bisa diterima dan adil jika seseorang yang tidak berharga disiksa. Nih, mindsetnya, kalau udah nggak berharga, wajar untuk disiksa gitu. Akhirnya dia melakukan dengan pewajaran, dengan rendah dirinya untuk disiksa gitu kira-kira. Nah itu yang disebut victim. Wajar kok kalau yang nggak berharga diinjak-injak tanpa disadari jadi program gitu ya. Di dunia dianggap bisa diterima dan adil jika seseorang yang tidak berharga disiksa. Apa salahnya itu? Melemparkan sampah ke tempat sampah bisa diterima, tentu saja. Akibat rasa malu yang salah tempat, dia mungkin menyimpulkan bahwa dialah yang harus disalahkan jika dia melakukan itu kepada dirinya sendiri. Ego bisa hidup dengan itu. Ini juga tidak seperti perasaan terhibur ganjil ketika mengetahui bahwa seseorang korban kecelakaan turut berkontribusi kepada nasibnya. Dia terlalu banyak minum misalkan. Dia suka menyiksa, itu masuk akal bagi kita. Dia bukan korban acak yang tak bersalah dari takdir yang seharusnya tidak menimpa. Dia pantas menerimanya. Jiwa mengenali keadilan mutlak yang bersembunyi di balik tabir keterbatasan. Tapi ego berkeras untuk membuat hubungan dan mengambil kesimpulan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terjelaskan, serta menghapus noda rasa malu yang sebenarnya tidak ada. Jadi saat dia dapat ke apapun, dia ngerasa malu, dia ngerasa padahal itu semua pihak lain tuh.
yang menginstal semua pemikiran dan semuanya lah gitu kira-kira. Tidak selalu ada mengapa yang kita bisa pahami dari sudut pandang kita yang terbatas. Setelah bisa menerima itu, kita tidak lagi hidup dalam suatu kepribadian yang diciptakan dengan satu tujuan, yaitu memahami sesuatu yang tidak bisa diketahui. Kita bisa beranjak menuju kebebasan, kita bergerak ke arah kehidupan. Kata kuncinya, terimalah. Sadarilah, ubah narasinya, dan bertumbuh gitu. Gitu guys, menarik ya? Banyak gitu, banyak hal yang kita tuh nggak ngerti dengan mekanisme diri gitu. Jadi, balik kepada consciousness dan awareness. Kemana-kemana perhatian kalian pergi, energi mengalir ke situ gitu. Sehingga saat kita lebih bisa menganalisa diri, self-inquiry bahasa kerennya, meniti ke dalam diri, untuk ngerti mekanisme-mekanisme diri, kita tidak terlalu sibuk dengan faktor-faktor eksternal. Jadi poin pentingnya adalah tidak ada yang bisa menggantikan untuk kita menyayangi diri kita, karena hanya diri kitalah yang bisa menyayangi seutuh-utuhnya diri kita sendiri. Berhentilah untuk mengemis cinta, mengemis perhatian, apapun itu keluar karena kenapa? Semua sumber kekecewaan, semuanya ada di situ. Oke guys, semua get something dari satu bait yang kita bahas sore hari ini. Terima kasih anyway, dan senantiasa teman-teman terima kasih sudah hadir. Kemanapun kita masuk ke dalam circle, itu ada frekuensi yang akan berpotensi menyembuhkan. Ya, oleh karena itu, filterlah circle-circle yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Kalau bukan kita yang memfilter, nggak akan ada yang bisa. Kenapa? Karena kita di saat ini ada dalam banjirnya informasi yang nggak ada batas. Kalau kita tidak membangun filter-filter itu, kita akan overload dan kita akan kebanjiran sesuatu yang lebih banyak nggak pentingnya daripada pentingnya. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap belajar, bertumbuh, dan intinya bagaimana kita terus mau menerima diri gitu. Karena yang paling susah diterima ya pasti diri sendiri sih. Gitu kira-kira. Oke, hatur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih, sehat-sehat selalu, dan yang paling penting tetap untuk kita bertumbuh, belajar bersama. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, sehat selalu dan love you all. Thank you semua teman-teman, terima kasih.